Kebakaran melanda 23 unit pemondokan semi permanen pesantren Zulhijjah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kebakaran terjadi pada Kamis siang, diduga karena hubungan pendek arus listrik. Penghuni pesantren, warga, dan pemadam kebakaran bersama-sama memadamkan api yang semakin meluas. Kebakaran bisa dipadamkan dalam 1 jam. Diperkirakan jumlah pondok yang terbakar 23 ya, 23. Untuk kerugian? Kerugian diperkirakan untuk sementara itu sekitar 30 juta. 30 juta. Sejauh ini Pak informasinya? Tapi untuk dugaan sementara ini dikarenakan pondok kosong, itu berkemungkinan dari listrik arus pendek. Api menghanguskan sebagian besar bangunan dan sejumlah barang-barang berharga di dalam pondok pesantren ini. Usai kebakaran, warga pesantren membersihkan puing-puing. Mereka merasa bersyukur karena masih bisa menemukan sejumlah Al-Quran yang utuh dan tidak terbakar. Tadi yang Ustaz asrama tadi ada Al-Quran, Ustaz ya? Ada Al-Quran, kitab-kitab anak-anak. Iya. Habis. Ada berapa Al-Quran yang selamat ya, Ustaz ya? Iya, ada beberapa kitab tadi. Kebakaran terjadi saat pondok pesantren dalam kondisi kosong ditinggal santri untuk berlibur. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api membakar ruangan lantai bawah Gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta Kamis pagi. Sejumlah orang yang sedang rapat di ruang sidang terjebak, namun mereka akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Petugas Satuan Unit Pemadam Kebakaran dengan menggunakan 13 mobil pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Di situ itu hanya aula, di jalannya ada karpet. Ya, karpet saja. Karpet dan di atas itu ada terit ya. Saya tadi sudah masuk di dalamnya dan saya mengucapkan terima kasih karena kesiapsiagaan rekan-rekan dari Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pagi ini kita ada berita tentunya nanti dari update penangkapan atau penyerahan diri dari MSAT ini ya terkait duga pencabulan. Betul, ya, terkait kasus pencabulan yang dari Jombang, Jawa Timur begitu ya. Nanti akan kita update informasinya dan tentunya kita juga ada laporan-laporan yang akan kita bacakan dari masyarakat begitu. Betul sekali, ya. Pemirsa. Dan tetap ada di Lapor Polisi pemirsa, di mana sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Ya. Bersama saya Pram Sujaya dan kembali dengan dan saya Anita Mai. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan seperti yang tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun dimanapun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa, dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari dari Medina Zain yang resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya mulai hari ini. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, selebgram Medina Zain ini tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan pengawalan penyidik Polda Metro Jaya. Ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menahan selebgram Medina Zain dalam kasus pengancaman berisi kekerasan lewat media sosial terhadap seorang sosialita asal Surabaya, Jawa Timur bernama Uci Flodia.
Medina ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya sambil menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas nama Medina Susani alias Medina Zen kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini dalam perkara atas nama Medina ini yang uji dia. Informasi selanjutnya, demi menghindar dari sepeda motor yang tiba-tiba berhenti, ada sebuah mobil mewah yang terbalik usai menabrak pohon di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Helvetia, Sumatera Utara pada Kamis malam. Nah, pemirsa, ini beruntung pengemudi mobil selamat hanya mengalami patah di bagian tangan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Medan untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil mewah berwarna putih ini terbalik mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak sebuah pohon di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Helvetia, Sumatera Utara pada Kamis malam. Ya, terlihat mobil mewah ini mengalami rusak berat di bagian depan dan juga belakangnya. Dan petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Helvetia yang menerima laporan langsung turun tangan ke lokasi kejadian. Menurut Agung, abang kandung korban, sebelumnya mobil yang dikemudikan oleh Wira dari arah simpang jalan Ring Road hendak menuju jalan Helvetia. Setibanya di Jalan Gatot Subroto, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang berhenti dengan seketika. Akhirnya pengemudi mobil ini banting setir dan hilang kendali menabrak pohon hingga akhirnya mobil tersebut terbalik. Nah, pemirsa, beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Pengemudi mobil hanya mengalami luka-luka di bagian tangan dan wajah serta patah di bagian jari tangan, dan kini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum terdekat Kota Medan. Sementara itu, petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Helvetia dibantu warga berhasil mengevakuasi mobil yang kemudian diamankan di Mapolsek Medan Helvetia. Korbannya nggak apa-apa? Kan jalan dari Simpang mau kemari, Bang, dari 40 ada kereta berhenti tiba-tiba, jadi dia buang ngerem lah, Bang, ngerem mendadak, buang kiri, ya, nabrak pohon itu. Jadi kondisi korban di rumah sakit, tangannya aja, Bang, patah. Nah, dari informasi kecelakaan, pemirsa, kita beralih ke informasi penipuan. Dan lagi-lagi ini seorang ibu muda di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjadi tersangka penipuan dan penggelapan dengan modus arisan bodong. Iya, ratusan orang telah menjadi korban dengan kerugian. Ini nggak sedikit kerugiannya karena mencapai 5 miliar rupiah. Tersangka tak tanggung-tanggung, total kerugian para korban ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Dari keterangan pihak kepolisian, tersangka membuat arisan dengan skema Ponzi sejak tahun 2018 dan mulai macet pada tahun 2021 lalu karena dana nasabah digelapkan oleh tersangka. Para korban tergiur mengikuti arisan bodong karena dijanjikan keuntungan 2 kali lipat dalam waktu singkat. Sama dengan investasi atau arisan bodong lainnya, yaitu menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi atau uang nasabah 2 untuk menutupi uang nasabah 1. Begitu seterusnya, uang nasabah 3 menutupi uang nasabah 2, dan begitu seterusnya, dan sampai akhirnya nasabah yang paling banyak mengalami kerugian. Dari pengakuan tersangka kepada polisi, hasil penggelapan dana nasabah digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Tersangka sendiri dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endo Dwirawan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, dan ini masih dalam rangka libur anak sekolah ini harus hati-hati karena ini terseret ombak. 3 remaja tewas tenggelam di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Ya, sementara itu 1 orang lagi masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan korban tenggelam di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Sementara itu, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian seorang korban yang masih hilang. Peristiwa ini berawal saat 36 remaja dari Tasikmalaya datang ke pantai Madasari untuk berwisata. 9 orang terseret ombak saat berenang.
Warga berhasil mengevakuasi 8 orang korban ke Puskesmas Legok Jawa. Namun 3 remaja dinyatakan meninggal dunia. Itu pukul berapa tadi? Pukul 7-an pagi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan sama Kang? Ya, berlari sana nolong sama teman-teman. Itu yang melakukan aktivitas berenang ada berapa orang? Pertama tiga orang. Terus yang lainnya nyusul. Memang itu lagi berenang atau gimana? Berenang ya. Berenang. Pada ama. Nggak boleh berenang. Nggak boleh ya di sini ya? Nggak boleh. Sementara itu, ibu salah satu korban histeris saat mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Rencananya, ketiga jenazah akan diantarkan ke rumah duka di Tasikmalaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramadiansyah, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi yang lebih menarik lagi. Tentunya tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.